Halo teman, kita jumpa lagi di Speak Up with Ernest Suwer, produk atau persembahan dari Ersu Channel. Dan untuk konten kali ini, untuk tayangan kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang atau speak up, masih juga ada hubungannya dengan edisi sebelumnya, dan merupakan kelanjutan, atau kalau edisi sebelumnya itu adalah part 1. Saat ini adalah part 2 dari sebuah tema atau sebuah angle yang kita sudah bahas dengan narasumber pada edisi sebelumnya. Dan kalau pada edisi sebelumnya kita mendengarkan testimoni atau kesaksian dari Bapak Eben Tupu, salah satu penumpang JM Ferry yang selamat ketika musibah tenggelamnya JM Ferry pada 15 tahun yang lalu, tepat tanggal 31 Januari 2006. Maka pada saat ini kita akan mendengarkan testimoni atau kita speak up dengan narasumber yang kedua, yang juga adalah penumpang JM Ferry yang selamat ketika itu. Dan kita bisa berkesempatan untuk berbincang-bincang. Narasumber atau tamu yang kita maksud adalah David Ndolu, brother atau saudara kita David Ndolu, seorang warga Dusun Bokayama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, yang pada kejadian 31 Januari 2006 yang lalu ketika tenggelamnya JM Ferry, brother atau saudara kita David ini salah seorang penumpang, dan melalui pergumulan belasan jam di laut, akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh kapal TNI yang melakukan aksi penyelamatan pada waktu itu, pada tanggal 1 Februari. Saya berkesempatan menemui beliau di kediamannya di Dusun Bokayama, dan saya berkesempatan untuk merekam video testimoni dari Brother David, dan tentu kita akan dengarkan testimoninya. Tapi sebelum melanjutkan untuk menyaksikan testimoni dari brother kita David Ndolu, saya ajak sahabat untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, supaya channel semakin bisa menghasilkan konten-konten yang tentu bermanfaat. Dan mungkin kalau ada usul saran, ada request untuk mengangkat sebuah tema, apakah itu wawancara, histori, ataupun hal-hal lain yang merupakan public interest, silakan deskripsi di bawah, bisa di request apa yang hendak atau diminta untuk Ersu Channel menghadirkannya. Ya, dan sahabat, inilah marilah kita menyaksikan testimoni dari saudara kita, brother kita David Ndolu, yang adalah salah seorang penumpang yang selamat dari tragedi tenggelamnya JM Ferry pada 31 Januari 2006 yang lalu. Selamat menyaksikan. Baik friend, teman, kita masih dan ada di Speak Up with Ernest Suwer, masih ada hubungan juga dengan segmen yang baru, segmen sebelum ini. Kita masih juga speak up atau bincang-bincang tentang tragedi tenggelamnya JM Ferry 15 tahun yang lalu. Dan kalau pada edisi sebelum edisi sekarang ini, kita telah mendengarkan cerita dari Pak Eben Tupu, bagaimana cerita pergumulan dia sehingga bisa selamat. Nah, kali ini yang akan kita ajak bercerita adalah Bapak David Ndolu, salah seorang penumpang JM Ferry juga pada tanggal 31 Januari 2006 yang selamat dari musibah ini juga. Saya menemui Bapak Dai di kediamannya di Dusun Bokayama di Desa Lentera, dan sudah tertangkap di dalam kamera. Sebentar nanti Bapak Dai akan bercerita. Bapak Dai, 15 tahun yang lalu, 31 Januari 2006 itu adalah satu hari yang ya untuk banyak orang merupakan hari yang bersejarah, tentu termasuk Bapak Dai juga, karena pada hari itu kita sama tahu bahwa ada sebuah musibah yang menimpa kapal JM Ferry, dan banyak orang rote yang ada di atas
dari penumpang ratusan orang, ada ratusan yang meninggal tenggelam bersama kapal, tetapi puji Tuhan ada juga yang selamat, ratusan juga yang selamat, dan termasuk Bapak Dai. Bapak Dai mungkin bisa untuk kita sama-sama mengenang kembali dan kita tahu bagaimana situasi pada waktu itu. Bapak Dai bisa bercerita tentang peristiwa itu, apa yang Bapak Dai alami beberapa hari sebelum, mungkin kemudian pada hari H Bapak dari Kupang menuju Karote. Silakan Bapak Dai. Jadi awalnya begini Bapak Ani, tujuan saya ke Kupang itu kan berawal dari ada testing pegawai negeri tahun 2006 waktu itu. Jadi saya waktu itu batas pendaftaran kan sampai tanggal 4 ini Februari tahun 2006. Jadi saya minta izin sama kepala bidang waktu itu Pak Yakob Doek. Jadi waktu itu hari Jumat saya minta izin, jadi saya diberikan kesempatan untuk ke Kupang untuk legalisir ijazah. Jadi saya ke Kupang, terus hari Sabtu saya ke Undana untuk legalisir ijazah. Kemudian hari Sabtu saya laminati semua ijazah yang saya sudah dilegalisir. Kemudian ini hari Selasa baru saya berangkat. Waktu itu kan saya mau berangkat dengan kapal lambat ASDP waktu itu. Tapi ketika saya paginya saya sampai di pelabuhan Bolok, saya ketemu dengan adik saya, saudara saya, Tony Haning. Bilang, Kak Dai, Kak Dandos, ini kapal lambat sudah tidak jalan. Jadi dengan JM Ferry saya, sekitar jam 3 kok baru jalan. Akhirnya saya pulang kembali ke rumah. Saya pulang kembali ke rumah ke Osaka, dan saya ketemu dengan saya punya teman kos, ada Pak Bobi Muinafi. Waktu itu beliau kan di reses. Yeah. Bobi Muinafi, saya cium semua. Terus mereka tanya, kenapa ini Om Dado pulang lagi? Soalnya kapal sudah jalan, jadi tunggu di kapal kedua JM Ferry. Jadi sudah 1 jam kemudian, sekitar jam 2 baru saya berangkat kembali ke Bolok lagi. Jadi sudah kita berangkat. Jadi awalnya sekitar waktu itu di dermaga ini Bolok itu kan kapal ini tiada gelombang. Sekitar jam 3, jam pukul 15 tak ini 30 sekitar jam 3 lewat 30 menit waktu itu. Jadi kita berangkat. Jadi awalnya tidak ada gelombang sama sekali. Jadi kita berangkat saja. Ya, waktu itu. Penumpang banyak waktu itu Bapak Dai? Waktu itu kan yang terdaftar di manifest itu hanya 85 orang. Termasuk saya yang terdaftar. Karena waktu itu kan awalnya mereka kan sudah menunggu ke kapal saja. Jadi mereka hanya masuk-masuk saja. Jadi yang terdaftar di manifest itu hanya 85 orang. Termasuk saya. Yang punya tiket? Iya, tiket itu di manifest. Jadi kita berangkat. Jadi tetapi sesungguhnya banyak ya yang punya banyak orang. Penumpang waktu itu sekitar hampir 300 lebih. Iya. Kebanyakan anak kecil waktu itu. Tambah dengan kendaraan lagi. Iya, kendaraan waktu mobil itu. Ya. Iya, mobil terlalu banyak. Cuaca pada sore itu tidak bagus menjelang keberangkatan Bapak Dai. Jadi waktu itu awalnya waktu saya ceritakan, awal kan saya bilang kan di dermaga itu kan tidak ada gelombang. Jadi kita jalan biasa-biasa saja. Jadi ketika yang kita berangkat dari sekitar pukul 15 lewat 30 menit itu setengah 4 itu kita berangkat. Jadi sampai di Peribu Afu terjadi itu kejadian itu Pak. Sampai pukul Afu mulai gelombang. Iya, gelombang itu. Itu sudah agak sore Bapak Dai. Itu sudah menjelang malam. Sudah menjelang malam. Waktu itu kan sekitar pukul jam 7.28 menit. Sudah malam ya? Sudah malam Bapak. Waktu itu kan ada saudara saya nih, Tony Haning. Kita kan ada berada di ruang VIP bersama dengan Bapak Sol Bola. Waktu Sleman Bola. Iya, sekarang beliau kan jaksa sekarang. Ya kita ada nonton film Cowboy. Ada asik. Dia bagus sekali. Kita nonton juga. Saya punya saudara ini bilang, ini Om Danos. Dia biasa panggil Om Danos toh.
Dan Om Daus jadi bilang, kau cari kopi susu, kau duduk di luar, kau ini oleng ini, kau ke pasar, kau duduk cari angin sambil isap rokok. Jadi saya kasih uang 5.000, dia tambah 1.000, jadi kita beli kopi susu harga 3.000. Jadi kita pergi luar, kita isap rokok di luar, di dekat ruang anjungan. Di situ ada Pak Okto Kota Dia, kemudian Pak Eben Tumpu. Waktu itu kan dulu beliau itu supir dari Pak Daidetak, waktu itu. Jadi kita isap rokok sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada itu jam 7 lewat 20 menit, Pak. Ada kita di atas ketinggian, tapi ada gelombang, air laut sembur kena kotong, kena kita begitu. Jadi saya itu air laut kencang. Langsung saya SMS pakai HP waktu itu Nokia ini. Jadi saya SMS kasih Bapak Nelson Meop di RSS Osaka. Saya bilang, Bapak, sekarang kami ada ABK sebentar ada bagi pelampung. Jadi mungkin sekitar jam 12 malam baru kita tiba di Rotendao. Jadi saya punya saudara Tony ini kan dia bilang begini. Tony Han ini bilang begini. Om Daus, kenapa kakak kasih kabar lagi? Belum apa? Padahal belum ada tanda-tanda ini. Belum ABK belum bagi pelampung. Tapi saya bilang SMS kasih Bapak Nelson Meop supaya tujuannya apa? Sembahyang kasih kotong. Jadi saya SMS. Jadi Tony bilang, kakak Daus ini kasih panik orang sah. Biar dulu semuanya sekolah. Jadi sudah tiba-tiba 1 jam dalam waktu yang bersamaan itu tiba-tiba ada macam kayak di dasar laut itu mulai ada tabrak sesuatu di dasar laut, kayak tabrak karang begitu, langsung tabrak langsung di lampu di kapal itu mati. Semuanya? Semua harus pikuk sudah. Harus pikuk. Semua lampu mati? Iya, lampu mati. Jadi saya jalan keluar dari ruang anjungan itu turun ke ruang VIP begini, terus ada ABK sementara hirup bagi baju pelampung. Aduh Tuhan, jadi sudah saya sampai di ruang VIP yang VIP ini ABK kasih saya ini pelampung. Terus ini tapi semua lampu ada padam? Iya, tapi masih bisa. Iya, lampu pertama padam, kemudian lampu kedua ada masih lampu jadi dong kasih hidup lagi. Jadi di ruang VIP itu ada lampu hidup lagi. Jadi ABK kasih sementara saya ada kasih pelampung. Terus saya lihat ada ini penumpang yang lain kasih pelampung yang ketika masuk dalam air itu kan ini dia menyala kemudian mengembang. Tapi saya punya kan ini pelampung biasa, ada isi gabus satu di depan, di belakang. Jadi saya bilang sama ini yang kasih saya ini pelang ABK, saya bilang, Pak, kok saya punya kok lain dari yang lain. Terus dia bilang begini, malah lebih bagus lagi. Jadi sudah dia sementara ikat-ikat. Jadi ini dia ikat-ikat, terus saya tanya lagi, Bapak, nanti kapal tenggelam ya? Tidak, tenang sah, nanti kita selamat. Tapi dia omong ini dia senyum sah, senyum, tidak ada rasa bilang begini. Gugup atau? Gugup, dia senyum sah. Ya sudah, saya negara ikat. Ya sudah, kita ikat habis, kita duduk. Kemudian ini Pak Pangloli ada sementara bagi baju pelampung. Pak Pangloli bantu bagi juga? Iya, waktu akan tidur di itu ada ruang TV di bagian situ, di tidur situ. Jadi dia bangun, dia bagi baju pelampung, kemudian dia bagi semua, kemudian dia datang di saya, dia minta rokok. Kemudian saya kasih bilang, Bapak dia pakai baju pelampung. Kok macam kayak orang timur, saya kok tahu naik kapal kok biasa. Dia yang bagi baju pelampung kasih mereka orang-orang di situ. Tapi beliau tidak pakai pelampung. Dia bagi semua. Terus saya kasih rokok, dia isap. Ya sudah, kita isap, ya saya kasih dia isap. Tinggal satu barang saya itu. Tapi posisi itu kapal sudah semakin tidak menentu. Iya, dia miring kiri begini, Pak. Jadi kita isap tidak lama, kemudian mereka ada koleng. Seluruh penumpang berdoa menurut keyakinan masing-masing. Jadi waktu itu yang sembahyang ada saudara saya Adi Hing di Riwan sini, kemudian Bapak Sarfitani. Waktu dulu kan bendahara di ini Gereja Shalom Mogdale.
Iya. Selomok Dali. Esrafik Ani namanya. Oh, Dia Adi Anin. Iya, Adi Ani. Iya, iya. Saya dulu kan tinggal dengan dia sama-sama tahun 2005. Saya kasih saya punya komputer dia. Jadi karena apa saya tinggal dia. Jadi dia punya istri namanya Akis Moi. Iya. Dia sama-sama. Dari Oibowo ya. Iya, Anaknya Oibowo. Pak Uri ya. Iya, iya. Uri. Jadi mereka sembahyang Siapanya sama-sama. belum masih pacaran, Bapak? Iya, masih pacaran. Ya, masih waktu itu masih pacaran. Jadi rencana bulan Mei itu mau nikah. Kan bulan Maret kita apa? Waktu itu kan sudah waktu rencana bulan Mei. Dia juga kalau tidak salah honor di perikanan juga ya, Pak Iya, Adi iya. Anin. Bukan honorer, dia sudah pegawai negeri. Oh, sudah pegawai ya. Iya, pegawai negeri waktu itu. Jadi dia kan beda ini apa beda arti Dinas. ini apa tugas apa ini apa namanya di gereja Selomok Dali itu. Iya, iya. Jadi sudah itu yang sedikit cerita. Terus ya semua penumpang sudah mulai pada berdoa ini karena iya, berdoa, ada anjuran dari. Iya, anjuran dari situ. Terus kemudian dari apa namanya dari ada koleng suara bilang begini, seluruh penumpang ambil posisi kapal posisi sebelah kanan karena posisi arah oleng. Jadi sudah kita seluruh penumpang ambil posisi sebelah kanan, tapi tetap tidak bisa. Itu dari jam 7.20 menit. Saya bilang jam 7.20 menit itu karena waktu itu kan saya SMS kasih Bapak Nelson Meo. Jadi waktu itu Ketua DPR Provinsi waktu itu Pak Mel Ado. Jadi beliau kasih SMS kasih Pak Mel Ado bilang kita pun anak satu nama Dai dulu ini yang ada di atas kapal. Nah, jadi Bapak Nelson ini kasih ini SMS ini kasih Bapak Mel Ado untuk lihat betul ini kita pun anak di sini. Jadi sudah itu yang jam 7.20 kejadian awal itu. Jadi apa ini setelah ada call yang bilang ini kita ambil posisi sebelah kiri, tetap kapal tetap apa kita tidak mengimbangi lagi. Jadi kita bertahan sambil dengan Pak Panggoli minta saya rokok itu Bapak. Iya. Kita dia isap. Dia tinggal satu batang saja, tapi dia cuma terima, tapi tetap dia terima Bapak. Jadi dia isap. Jadi sudah ini kita santai-santai sampai saya punya saudara Tony Haning ini dia punya pacar namanya Rian Ngefak. Dia datang bilang, Kak Tony di mana? Ya, tadi dia ada seranjungan, dia tadi turun ke pulau. Tapi ini kapal miring terus. Iya miring terus ini. Kita di ruang VIP, saya turun ke ruang VIP, jadi kita sama-sama bercerita ini. Ya sudah kita bercerita, tiba-tiba ini apa? Semua sudah keluar karena apa? Bilang ini kapal air sudah penuh di bagian deck, bagian bawah. Jadi sudah semua keluar. Tapi saya belum keluar apa? Ini saya masih ada bawa printer dengan ijazah SD sampai sekarang semua. Waktu itu kan saya sudah laminati semua, saya menyimpan baik-baik dengan ada printer. Terus Pak Rudi Fa waktu itu kan kabak UP waktu itu. Jadi beliau sudah keluar tapi beta masih tertinggal di dalam. Saya masih tertinggal dalam, dia bilang begini, Nyo, kenapa lu masih di situ lagi? Keluar sudah, Bapak, saya masih buat bebas apa gitu. Jadi sudah, saya orang terakhir keluar dari ruang VIP. Jadi ketika saya keluar begini, saya punya mama kecil, nama BA. Ini Hani di RSS ini, Mama BA. Dia telepon, Dai, bagaimana ke mana? Lucy, Mama ini kita kapal lagi terombang-ambing, kami ada sementara keluar nih Bapak. Jadi ketika waktu itu pas ini apa, dia tanya, bilang, saya tanya Mama, bilang, Mama ini bagaimana dengan uang 200.000? Mama tua kan ada kirim uang 200.000 kasih nenek di Pokea masih. Sudah. Nah, lu mau pilih nyawa atau pilih harta? Ya sudah. Pas mau pilih nyawa itu kita masuk dalam laut sudah. Itu kan maksud tenggelam itu? Iya, tenggelam. Dia lah semiring begini Bapak, jadi saya masuk dalam laut. Iya. Masuk dalam laut. Itu sekitar pukul 20 menit. Karena waktu itu kan ini Bapak Meok bawa HP ke Bapak Mel Ado. Dia bilang, saya lihat di telepon terakhir dengan ini Dai itu. Jadi Pak Ketua DPR waktu Pak Mel Ado, dia minta bilang,
pukul 20 menit, sekitar jam 20 menit. Ya sudah. Jadi Bapak sudah tenggelam ke ya sudah ke dalam air. Ya. Waktu itu Bapak sekitar masuk dalam air, Lampu semua sudah mati. semua. Dia masuk dalam air begini, Bapak. Saya pelampung ini, ke pelampung kapal kan dia punya sekat itu kan kecil, bukan dia sekarang kalau dia agak besar. Jadi pelampungnya ini dia punya lubang, lubangnya kecil, jadi sudah pelampung terjepit, terkait di sekatnya. Artinya apa? Saya masuk dalam air. Kemudian ada bapak satu namanya Enos, Om Enos. Oh iya, emang saya Iya, supir di Blok M. sopir Enos, auto dump truck Fitria ini. Iya, iya. Dia yang tolong saya Bapak. Dia tarik saya pun tangan, Ini kemudian gelap ini. Iya, gelap, iya. Di dalam air. iya. Dia tolong saya, dia tarik kita keluar. Kalau air sudah masuk, saya masuk ke dalam. Ya karena kapal mirip begini Bapak. Iya, iya. Jadi waktu itu kan saya buat syukuran, saya kasih undangan, kasih beliau juga, dia bilang begini, wih saya yang tolong kakak, iya betul. Dia kasih di gereja Shalom Magdala, saya menyebut nama iya, Rayo. ya saya tolong ada seseorang dari Rio, tapi saya tidak tahu. Waktu itu kan beliau kan ambil rumput laut. Iya. Dia kan biasa ambil rumput laut, jadi saya penyuluh perikanan waktu itu. Jadi Kenal. iya Pak kenal, tapi dia tahu, dia Nama. lupa nama siapa. Dia tolong saya. Ya sudah, dia yang tolong saya Bapak. Iya, Tapi saya sudah masuk dalam air. Saya sedot ke dalam, Iya, ke dalam sedot. ikut kapal ke dalam. Iya, karena dia begini Bapak. Jadi saya sudah masuk dalam air. Kemudian Bapak bisa mengapung. Jadi dia tarik saya pun tangan ke atas, baru kita sama-sama mengapung. Jadi setelah masuk dalam laut begini Bapak, semua orang ini mulai kayak ikan menggelepar. Gelepar. Iya, menggelepar. Jadi ketika kita Pasti ada yang berteriak, Iya. ada menangis dan Iya. lain-lain, Bapak. Jadi Bapak ini semacam ikan kita taruh dalam tasbih menggelepar begitu. Iya, iya. Jadi ada yang naik di atas, saya punya punggung begini, naik di atas, kemudian turun, aja kita muncul kembali lagi. Iya, iya. Kemudian setelah sejam kemudian Bapak ini Enosnya ada pegang ini apa namanya ini. Masih tetap sama-sama nih Bapak. Iya, sama-sama. Itu jauh semua. Waktu itu kan ada saudara saya, siapa Sine nih, Yopi Sine kok, Yopi Sine, dia punya ini pacar namanya ini Nona, Novi Malela kok dari Estapan. Dia kan ada pegang, jadi dia hanya pasang saja, dia buka dia pun pelampung, jadi pasang saja langsung lepas mati. Itu dia lepas. Jadi saya masih baku rampas ini Pak ini apa namanya Pak siapa supir Fitria Pak Om Enos ini. Enos. Ya, ada pegang ini saku apa ini ban sepeda motor. Kita dua masih baku rampas. Jadi kita pegang baku rampas begini. Jadi waktu itu kan waktu kita dua yang baku rampas itu ini ban motor itu waktu itu. Dia cerita. Ya kita masih baku rampas. Kita bertahan sudah. Ini sudah kapal sudah tenggelam ke dalam, Bapak dong sudah menjauh. Iya, yang menjauh Bapak. Iya, sudah jauh. Jadi kita sudah menjauh, jadi sudah kita berenang sudah. Jadi setengah jam yang waktu kota masuk dalam laut itu tidak ada orang. Jadi saya tiba-tiba lihat ada dua orang. Sepertinya ada nona satu dengan ada bapak satu, orang tua satu. Jadi seperti papan putih yang terlepas dari kapal. Iya. Kemudian saya berenang ke sana, mungkin sekitar 20 meter ke sana. Saya berenang bergabung mereka, kita bertahan. Tapi ini nona saya tidak kenal, tapi ketika kita ketemu ini apa. Jadi kita bertahan begini. Di papan ini. Iya di papan. Itu papan terus yang bertahan ini dari kapal itu. Kita dengan bapak tua, jadi kita bertahan saja. Jadi ini nona ini begini, aduh Tuhan kita tidak tahu berenang. Jadi dalam pikiran saya kan, dia capai ini nona ini dia bapak. Jadi sudah, saya lihat ada satu ini bahan ada kayak macam dia tahu begini. Ini ada orang di atas. Jadi saya mungkin sekitar ini dari 50 meter ke sana. Jadi saya berenang. Saya terlepas sini saya berenang ke sana. Kemudian saya bergabung dengan mereka. Di situ ada sekitar tambah saya ada 14 orang. Di situ ada ibu, mama tua satu, ada badan besar, kemudian anak kecil. Ini umur 3 tahun waktu itu. Itu setelah kami berkenalan ternyata orang dari Laos nama ini Yakob Soro waktu itu.
Jadi kita bergabung di situ. Jadi sudah sampai sana saya naik di atas itu sakuci kecil itu sakuci di situ. Dia sekuci kecil. Iya, sakuci kecil. Dari kapal mungkin. Iya, ya, dari kapal. Jadi ada sekitar 13 orang, teman saya 15 orang. Jadi kami bergabung, kemudian saya menaik ke atas, tapi mereka dorong ke seluruh saya, bilang, aduh om, jangan naik, nanti kita tenggelam. Jadi ibu ini sudah pegang saja. Pegang saja. Nah, jadi dia kan bulat, semacam ke pelampung bulat, baru Oh iya, yang biasa ke bahan bulat. iya ya bahan bulat, baru di bawah semacam ke pukat begitu, jadi kita gantung kaki saja. Iya. Jadi terpakai kita kasih tangan begini untuk kita bertahan sudah. Jadi sudah kita bertahan 1 jam hampir siang. Ini sudah menjelang siang ya Bapak? Iya, hampir siang. Itu ada muncul jergen yang muncul. Ada 1 orang bilang, om, pi ambil jergen dulu. Aduh, dia takut bahwa bisa. Terlepas. Iya, dia takut. Terlepas. Jadi waktu itu om itu dia pi ambil, kemudian kita tuang kasih turun itu air, ikat lagi. Tiba-tiba muncul 1 lagi, 2 jergen. Jadi jergen kedua lagi ikat tambah lagi. Ya sudah kita. Tapi dia tidak ada penutupnya atau apa itu? Ada penutup, jadi buka kasih keluar air, baru kita tutup, baru ikat kasih rapat. Jadi sudah kita bertahan hampir siang sekitar jam berapa? Pokoknya sudah mulai terang itu. Ini apa? Pukat apanya? Sakuci yang kotong 14 orang ini belah bagi 2, dia kan semacam berakit begitu. Jadi dia pun tali kan terlepas kan kotong semua ada pegang Bapak tahu. Jadi sudah terlepas. Jadi sudah ini yang jergen yang sudah kotong ikat sini, yang lain jalan ke ini sama jergen jalan. Tinggal kita 6 orang. Tinggal kita 6 orang. Saya kemudian dengan ini beberapa orang, ada ABK 1 orang. ABK 1 dengan anak kecil yang umur 3 tahun. Itu anak kecil sayang kokos dia, orang dari Oelau sini. Orang tuanya sana ada di situ. Ada juga, ada. Orang tuanya ada. Iya. Mereka ada 2 orang. Kakak umur 5 tahun, adik umur 3 tahun. Tapi kakak terpisah waktu mereka keluar dari kapal, di atas dasar laut. Ini ada orang terjun dari atas. Jadi kena kakak koko di bagian tangan kanan, adik di bagian kiri. Jadi dengan mama atau bapak? Bapak. Jadi orang yang dari atas ini kan terjun, jadi kena kakak langsung jatuh hilang. Tinggal adik saja. Adik yang itu menurut kesaksian waktu itu mereka undang saya, bilang nama Yakob Soro. Dia di Oelau sini. Jadi Yakob Soro. Jadi itu yang Bapak John Seme pakai video klip itu. Itu sudah. Itu sudah dari Oelau. Itu sudah. Jadi bertahan sampai pagi, kemudian apa? Iya. Jadi waktu sebelum itu kan ini kan saya sama-sama dengan ABK. Waktu kita sudah tenggelam 1 jam kemudian, tiba-tiba ada tembakan parasut muncul di atas. Jadi dalam pikiran saya, ini pasti tim SAR yang datang ini. Kita tiup listrik, kan di dalam baju lapangan ada tiup listrik. Terus ABK yang di samping saya ini bilang, tidak, itu ini tembakan parasut. Itu ini kapten yang pegang. Jadi itu yang minta pertolongan. Itu 1 jam kemudian. Itu. Jadi itu yang ini kita apa yang saya ini saksikan. Sebentar Bapak Dak. Iya Bapak. Kita lanjut Bapak. Kemudian ini sudah menjelang pagi nih Bapak. Iya Bapak. Skoci atau apapun yang Bapak dong belasan orang itu terbelah menjadi 2, jadi tim sudah terbagi nih. Iya Bapak Dai dan yang lain-lain kemana dan seperti apa? Menjelang pagi hari itu tinggal kita 6 orang. 6 orangnya. 6 orang. Saya sama dengan 1 ABK, terus yang lain, terus anak kecil yang umur 3 tahun. Apa dengan anaknya ini? Iya, anak kecil. Saya gendong dengan anak kecil, kemudian dia pembawa bilang, om, saya bisa kokoh 1 anak, akhirnya saya kasih, saya berikan. Karena masih pegang ini pecahan sekoci atau iya, sekoci ini kan sudah terbelah bagi 2. Jadi kami dapat sebelahnya. Iya, kita gigit tali itu buat baik-baik supaya kita bisa bertahan atau apa. Ya sudah.
ini kami bertahan sekitar jam 10 tuh ada sudah pagi nih, ya, sudah pagi. terang, siang, Ya, pagi ya. Ya, tapi Bapak ini mohon maaf ini, maksudnya sebelum itu kan ini waktu kami 14 orang ini bersama-sama ini kan kita sembahyang suruh saya sembahyang ke Bapak. Iya, sembahyang. Semua Ya, semua ya. saling menguatkan. Iya sembahyang. Jadi waktu hampir siang itu Bapak sekitar jam 2-3 itu kan itu ada mama tuh badan besar dia bilang ini ada yang tahu berdoa kok terus dia bilang, saya berdoa tapi saya harus naik di atas sekuci. Terus imam tua bilang begini, ingat tapi Bapak ini doa habis saya suka turun kembali nanti kita tenggelam. Sudah saya naik di atas, ketika saya sebut Bapak ini kami di surga, langsung imam tua mungkin kebetulan dia majelis, langsung dia berdoa sudah. Kita sembahyang habis kemudian saya turun, kemudian tiba-tiba muncul biskuit kita. Jadi mama ini kan ambil biskuit untuk kita makan. Iya. Waktu itu. Ada biskuit muncul. Iya, muncul Bapak. Iya. Itu dalam kapal yang muncul di permukaan air. Dekat. Nah, iya. Kemudian ada gula-gula, biskuit kita makan. Macam air. Ya, jadi terus sudah mulai siang ini terus kondisi Bapak Dong dan teman-teman yang masih berpegangan pada pecahan dari sekuci atau apa ini seperti apa lagi Bapak? Kalau kondisi saya waktu itu, malah saya sudah muntah kuning. Sudah muntah kuning. Muntah kuning karena apa? Saya tidak, waktu itu kan saya hanya bawa aqua sedang. Waktu itu kan saya ini beli ester jos, kemudian isi, kemudian saya minum saja. Jadi saya sudah muntah kuning. Terus mama tua ini sepanjang kami berada di dalam dasar di Sekuci itu kan, di situ kan pertemuan anak arus antara 3 pertemuan anak arus. Jadi ini mama tua hanya kasih menguatkan kita saja. Dia bilang, oh non jangan lepas dari ini Sekuci Imbar, nanti kita selamat. Iya. Karena di depan ada Pulau Semau. Sudah terang, sudah lihat kemana, sudah lihat Pulau Timur dan Pulau Semau. Iya, bahkan mungkin Pulau Rote nanti juga nanti kita belum selamat. lihat ada kapal atau ada pertolongan yang datang. Tidak ada, Belum ada. Jadi kita bertahan saja, nanti kita selamat. Artinya apa? Tangan saya kan sudah kram semua. Iya, sudah sekian jam di dalam. Tidak bisa pegang apa lah. Jadi kita hanya kasih dimasukkan dalam tali, kan dililit, masuk ke tangan saja, bertahan saja. Jadi mama ini kan ketika ada gelombang dari 3 arah juru ini, dia bilang, ayo tunduk, angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus, ayo reda. Jadi ketika gelombang datang, suruh kita angkat tangan terus turun begini. Terus gelombang lain kita angkat muka begini. Tapi tiba-tiba dia muncul dari belakang. Kan di situ pertemuan anak arus. 3 arus. Jadi sudah kita bertahan sampai kita terpisah itu karena akibat apa namanya ini arus itu artinya kita belah. Makanya mereka jadi maksudnya dari berapa orang terbagi lagi? 14 itu 14 bagi 2, ya. Tapi yang kelompoknya Bapak Dai masih tetap. Iya tetap, tinggal 6 orang itu yang hampir siang itu sekitar jam 5 itu yang kita bertahan sudah. Jadi Bapak ini dia bilang ini kakak, saya bisa minta saya punya anak, saya gendong. Sudah gendong. Sudah kita bertahan. Di situ sekitar jam 10 ada helikopter dari Polda muncul. Tiba-tiba muncul di atas kami begini. Nah terus atau ini kami tiup listrik atau gape-gape tangan. Iya, angkat tangan begini. Kenapa dia kasih turun tali kok? Tolong Bapak. Tolong kita, tapi tiba-tiba hilang lagi. Dia hilang lagi. Harapan hilang lagi. Iya, ternyata. Terus dia muncul sama lagi. Iya. Ternyata dia cari posisi kita. Setelah itu baru muncul itu kapal pantau TNI yang angkatan laut punya. Yang begitu namanya ini KMP ini Pantrong TNI punya. Waktu itu mendekat ke Bapak dong? Iya, waktu itu ada 2 kapal, waktu Tongkol dengan waktu KMP ini Tongkol dengan Pantrong. Jadi yang Tongkol sudah kembali, tinggal yang kapal kedua yang kita tumpangi ini. Yang menuju ke arah Bapak. Iya, dari kita. Iya. Jadi mereka menuju kami. Jadi kami ada 6 orang.
Terus dari 6 orang ini, mereka dari kejauhan, mereka sudah mendekat, kemudian mereka membuang itu apa namanya ini pelampung kapsul itu. Iya. Mereka buang begini. Kami 6 orang ini kan baku rampas. Akhirnya saya yang dapat duluan. Tapi apa? Waktu itu kan sekitar saya dapat karena akibat gelombang laut. Bayang buku afu yang hampir sekitar 3 sampai 4 meter lebih, Bapak. Bayangkan Bapak, itu kapal yang TNI Angkatan Laut, itu kapal begitu tinggi, tapi gelombang bisa lewat. Jadi, saya perkirakan sekitar 3 sampai 4 meter lebih, Bapak. Akhirnya apa, Pak? Ini kapal, ini tali terlepas dari genggaman ini tim SAR TNI Angkatan Laut itu. Akhirnya saya menjauh, gelombang sudah pukul saya ke menjauh, menerpa saya sudah menjauh, tinggal 5 orang, mereka sudah kasih turun itu sakuci kecil semacam tangga begitu. Iya. Mereka sudah kasih turun, kemudian mereka sudah naik di atas. Tinggal Ya, saya, 5 orang sudah dapat naik Iya. ke atas kapal. tinggal saya sendiri, Bapak. Iya, iya. Tinggal saya sendiri saja. Tapi beruntung masih tetap pelampung ada. Iya, jadi ada pelampung di Iya. pelampung baju, kemudian ada pelampung kapsul yang mereka Itu buat ke masih saya pegang. Iya, iya. Saya pegang. Jadi saya bertahan sudah. Terus mereka sudah menjauh semua. Aduh, dalam hati saya, Tuhan Yesus. Kapal Sudah jalan ke setengah saya ini. Hmm. Dalam hati saya begini, aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Jadi 5 teman Bapak Dai dapat naik. Sudah naik atas. Tinggal saya sendiri saja, Bapak. Jadi saya bilang begini, aduh Tuhan. Kapal sudah jalan ke setengah saya ini. Tuhan, aduh Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Saya hanya sebut begitu saja. Jadi, dalam sekejap itu kan, ternyata mereka masih mau menyemakan saya. Oh, masih putar-putar. Iya, cari putar-putar. Jadi mereka putar saya 4 kali, Bapak. 4 kali. Putaran pertama buang jangkar untuk saya mau buang tali atau apa? tali itu semacam jangkar untuk Pegang. saya dapat pegang untuk tarik, tidak dapat sampai ini putar saya ini ketiga kali. Keempat kali itu mereka ambil posisi arah gelombang. Jadi bisa gelombang dari sana di sini. Jadi mereka bersamaan mereka buang 2 jangkar. Satu di depan saya, satu di belakang saya. Jadi ketika di depan tidak dapat, langsung dapat. Jadi saya pegang semacam tali begitu, jadi suruh saya di tangan begini, kemudian langsung ini ada tentara 6 orang dinaikkan saya ke atas. Tarik naik Naik ke Bapak atas. Dai. Ya, naik ke atas waktu itu. Hanya dapat naik kapal. Ya, tetap naik ke atas waktu itu. Itu waktu putar haluan 4 kali itu, Bapak. Saya orang terakhir. Iya, iya. Nah, di dalam itu kapal itu 51 orang. Ada Saya. 51 orang. Nah, saya orang terakhir itu, Iya, Bapak. iya. Saya orang terakhir diselamatkan itu karena akibat dari itu buang jangkar kemudian terlepas dan saya terhempas keluar, Bapak. Itu. Jadi yang lain sudah keluar. Kemudian kapal itu membawa Bapak Dong ke menuju Tenau. Iya, langsung setelah saya diselamatkan langsung kita menuju ke Tenau sudah. Di atas ini 1 orang ada semuanya masih hidup atau ada yang mungkin sudah meninggal? Jadi begini, Mas. Waktu itu kan setelah saya dinaik di atas kapal di Pakar, Fisik sudah lemah ya Bapak? sudah mau. Waktu itu kan setelah saya dinaik di atas kapal dan ada ini tentara ada kasih saya ini sebungkus biskuit. Biskuit kemudian ada segelas ini apa namanya teh, kemudian saya makan dan minum. Iya. Terus sambil saya minum, mereka buka saya pakaian semua, baju. Kemudian ada kasih baju yang langsung yang celana itu, kasih pakai. Tukar pakaian semua. Terus kemudian mereka tanya saya, Bapak bisa jalan? Saya baca aja, mereka gendong saya di ruang ini kelas itu untuk saya istirahat. Iya. Nah, dalam waktu yang bersamaan mereka tiba-tiba bilang, Bapak, kita sudah sampai di Tenau. Akhirnya mereka kasih bangun saya. Iya. Kemudian ini mereka tanya, Bapak bisa jalan? Oh, tidak bisa. Ini kaki keram Sudah semua. semua tidak bisa bergerak. Bapak, ini kan air Bapak. Sudah berjam-jam, Iya. sudah Yang begini langsung saya mati berteriak. rasa. Ya, Tidak bisa. mati rasa Bapak. Berteriak Bapak. Akhirnya mereka ambil tandu. Kemudian mereka ini kok dengan saya dalam posisi tidur langsung bawa ke mobil di ambulans dari rumah sakit WC Johannes Kupang untuk antar ke sana. Jadi singkatnya kemudian dibawa ke Rumah sakit. Ya. WC Johannes untuk Iya, pemulihan. iya, Bapak. Iya.
Kemudian berapa lama di rumah sakit Bapak Dai baru benar-benar pulih? Ya. Jadi selama di rumah sakit itu dari jam 2 siang 2 siang. sampai jam 2 malam. Hmm. Waktu itu kan keluarga yang waktu masuk di rumah sakit, saya masih ingat waktu itu ibu bidan ada datang dengan mobil ambulans datang, terus mereka pegang satu kaki kan tangan, terus beta ini berteriak, aduh, jangan pegang saya, aduh sakit. Artinya saya, aduh ibu bidan jangan pegang saya ini sakit. Artinya masuk dalam rumah sakit, saya di opname, kemudian waktu itu kan saya lihat keluarga pertama itu ada satu saudara namanya Fritz Hanning. Dan Bapak masih ingatan masih jelas? Iya, masih lihat, iya, kenal orang? iya, iya, kenal. Waktu itu kan Bapak Fritz Hanning dari Yeman sini. Ini Bapak Dave Hanning pun anak ini. Iya. Waktu itu kan dia Pol PP, jadi dia jaga di rumah sakit umum. Iya. Jadi dia jaga. Jadi saya terharu melihat keluarga satu-satunya yang datang di rumah sakit ini. Jadi saya terharu berpeluk, kemudian kita menangis. Kemudian mereka bawa saya ke ruang opname untuk mendapat ini pertolongan pertama, pertolongan penanganan medis waktu itu. Jadi waktu itu kan saya ditanya, tapi mereka infus saya ini infus botol, infus botol. Jadi selama infus saya tidak bisa jalan, Bapak. Saya tidak bisa jalan karena kaki semua kram. Semua sudah kram ya. Kram semua, tidak bisa jalan. Jadi setiap kali saya mau buang air kecil di kamar mandi, harus ada orang yang gendong saya, menemani saya ke sana apa ini kalau misalnya tidak ada keluarga, ada ini apa bidan yang antar saya ke kamar kecil. Kemudian sekitar jam 1 baru sudah hampir siang. Saya rasa saya punya kaki sudah agak baik. Sudah bisa itu memasuki botol infus yang keempat. Infus keempat, kakak saya sudah agak baik. Kemudian tiba-tiba ini 1 jam kemudian ada dokter datang tanya bilang, Bapak ini apa yang sakit? Ada juga kok? Tidak ada. Terus saya tanya bilang, ini dokter, saya orang pertama kali yang baru masuk di rumah sakit, jadi saya takut dokter. Jadi biar saya pulang saja. Saya tidak bisa bertahan di rumah sakit. Karena baru pertama kali masuk rumah sakit, Bapak. Seumur hidup, Bapak. Baru pertama kali. Jadi sudah. Jam 2 itu juga atas permintaan dokter memperbolehkan saya bersama keluarga. Itu sudah ada keluarga yang datang? Iya, waktu itu ini saya pun waktu itu Bapak Nelson Meo, Bapak BA ini Meo, Hani waktu di sini. Mereka semua ya, kan saya tinggal di mereka punya rumah. Iya, jadi mereka sudah di rumah. Iya, sudah ada semua. Ada keluarga banyak sekali. Termasuk Bapak Yakob Doa itu semua ada di situ. Mereka menemani beta di situ, Pak. Iya. Jadi mereka jam 2 itu dokter suruh mengizinkan saya pulang ke Bapak rumah. sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan? Iya, sudah bisa jalan. Iya. Karena semua itu, jadi sudah bisa pulang. Terus dokter tanya, ada luka? Saya bilang tidak ada luka, Pak dokter. Terus saya pulang ke rumah. Itu rumah di mana waktu itu semenjak saya ini kuliah itu Bapaknya semua di RSS Osaka R13 waktu itu. Tinggal di situ. Ya, jadi kita menuju ke sana. Sampai di sana mama kecil membeanya bilang ini, Dai, lu buka lu punya pakaian tuh, kau ganti pakaian tuh. Yeah. Ketika buka pakaian, terus saya punya bagian ada luka semua, Bapak. Di saya punya bagian leher ini kan, di sini kan tali pelampung di bagian. Jadi akibat gesekan gelombang arus ini semacam terluka begitu, semua luka semua. Artinya ini ada tanda bekas. Iya, artinya ini jam 8 itu langsung kita kembali ke rumah sakit tuh dapat pengobatan lebih lanjut untuk berobat. Dokumen semua hilang, Bapak? Ijazah? Iya. Dari waktu itu Bapak ijazah SD sampai sarjana. Itu ditaruh di map atau di koper atau apa itu dokumen? Di dalam map, kemudian isi dalam tas, Bapak. Iya. Di dalam tas itu ada Alkitab kecil di dalam, Bapak. Waktu itu kan dulu waktu saya kuliah, saya punya dosen satu namanya Ibu Foni Rusemasu. Dia bilang Alkitab ini senjata Allah. Jadi
kemana-mana harus kamu bawa. Iya. Sama kayak kita pegang pisau atau parang, kita jaga diri. Ini senjata Allah, ini yang disebut Alkitab. Hanya saya pegang kemana-mana. Dia dalam tas itu Alkitab perjanjian baru itu Bapak Alkitab. Jadi itu semua ijazah, termasuk saya punya adik Lince dan Ida punya ijazah dalam semua. Saya sudah laminating semua Bapak. Iya. Semua. Oke, jadi kembali ke rumah sakit terus menjalani perawatan kemudian berangsur-angsur pulih ya Bapak Dai. Iya boleh. Ya. Tentu ketika ini yang kita ingat, ketika Bapak Dai sampai di atas, naik ke atas kapal itu kan sudah selamat ya. Iya Bapak. Apa yang Bapak Dai rasakan atau apa yang Bapak Dai lakukan waktu itu? Ketika ada di atas kapal, berhasil ditolong naik di atas kapal. Jadi waktu itu saya tertolong oleh TNI kru TNI Pandrong dari Ya maksudnya setelah sampai di atas kapal, apa yang pertama kali Bapak Dai lakukan? yang saya lakukan waktu bersyukur, aduh Tuhan Yesus, waktu saya pakai bahasa roh bilang nama Tuhan sudah diselamatkan waktu itu. Bersyukur minta terima kasih. Bersyukur terima kasih. Karena apa? Waktu selama di laut saya tidak tahu berenang Bapak. Oh iya, tadi sebenarnya tadi saya mau tanyakan, Bapak Dai bisa berenang kok? Tidak bisa berenang Bapak. Percaya diri sekali Iya ya? percaya Bapak. Jadi Bapak, saya hanya mengandalkan pakaian di badan, kemudian dapat bantuan kapsul. Sebelum itu kan ada bantuan sakuci itu kita 6 orang. Tapi kemudian pecah kan? Pecah itu Bapak tuh. Kemudian dapat bantuan itu ini TNI datang itu baru kita baku rampas itu pelampung kapsul. Terus saya dapat duluan, tapi terlepas karena akibat gelombang yang begitu tinggi 3-4 meter itu Bapak. Akhirnya terlepas. Akhirnya saya tersisi. Saya terlepas dari mereka. Akhirnya mereka semua 5 orang sudah naik, tapi tidak saya sendiri saja Bapak. Saya menangis. Saya langsung berteriak, Tuhan Yesus, aduh Tuhan, kenapa di kapal sudah jangan kasih dengan saya Padahal sendiri. sesungguhnya kapal itu cari haluan untuk Iya, Bapak Dai. saya sudah menangis. Saya tidak harapkan hidup lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, saya sudah tidak harap hidup lagi. Tapi ternyata Tuhan masih punya tangan Tuhan itu menolong saya Bapak. Artinya mereka memutar haluan 4 kali menolong saya. Iya. Oke, Bapak Dai. Jadi kemudian kembali ke rumah sakit untuk pemulihan ya. Iya. Berapa hari kemudian baru Bapak Dai merasa pulih betul? Waktu itu kan tanggal 2 waktu Iya. saya kembali ke rumah sakit pemulihan. Kemudian sudah kasih obat, saya sudah semua sudah sembuh. Kemudian saya pulang ke rumah. Terus selama setiap hari Bapak, saya punya kulit semacam terkelupas. Semacam kalau orang perikanan bilang ke udang ganti kulit, kepiting ganti kulit. Terlalu banyak, lama terendam. Iya, terlalu lama. Tapi akhirnya 1-2 hari kemudian pulih juga Bapak Dai. Iya, pulih. Kemudian berapa lama baru Bapak Dai kembali ke Rote? Jadi begini Bapak, ini waktu itu kan bersamaan dengan... Kan sudah mau dekat-dekat tes Bapak ya? Iya tes Bapak. Waktu itu tanggal 2. Tanggal 2 waktu Bapak Andi Ivel. Iya. Dia kan almarhum. Telepon saya bilang begini, Dai, nanti perpanjang ini apa namanya pendaftaran sampai tanggal 4. Oh, dari Rotenau Iya, jadi menginformasikan ada perpanjangan. Waktu itu kan Bapak Ivel kan ketua DPR. Iya. Telepon saya. Jadi bilang, Nah, Bapak Dai HP hilang terus kan di laut atau sempat? Iya. Telepon, ya sudah hilang semua. Hilang. HP. Jadi HP waktu itu kan di kantor gubernur. Mereka sudah makan waktu itu di kantor gubernur. Jadi waktu itu tanggal 2 baru kami pindah di kantor gubernur. Oh, ada orang yang dapat HP-nya Bapak Dai? Atau ada di saku? Di saku siang. Oh iya, jadi amankan. Jadi amankan semua. Iya. Dengan uang dompet dengan uang 50.000 dia masih jalan Pak. Iya. Masih jalan. Jadi Bapak almarhum Bapak Nei telepon bahwa ada Telepon. perpanjangan. Perpanjangan sampai tanggal 4. Waktu itu sampai tanggal 2. Iya. Jadi saya bilang Bapak itu maaf biar sebab saya tidak bisa beli roti. Biar Masih trauma ya Bapak. Terus saya bisa beli roti lagi. Jadi waktu itu kan kebetulan ada tes dosen di Unana. Jadi saya tes di Unana. Waktu itu tanggal 10 tes di Unana. Tes dosen di Unana. Jadi saya tes di Unana. Jadi saya tanggal 18 datang kembali di Rote. Tanggal 20 langsung buat syukuran di sini. Iya. Ya. Sudah selesai tes ya? Iya, di tes. Rote sudah selesai pendaftaran. Iya, jadi saya tidak tunjuk. Tidak ini Iya. lagi tidak. Bapak Nivea bilang, ini jatah kamu harus datang. Karena yang korban JM
punya jatah. Jadi saya Bapak mohon maaf Bapak. Biar saya beta tahu supaya saya di Kupang sana. Masih pemulihan. Iya, masih trauma. Iya. Jadi waktu itu tanggal kan pendaftaran sampai terpanjang sampai tanggal 4 di Bapak Nivea bilang dai 2 bulan kan ini jatah dulu nih. Lu korban JM harus 2 yang dapat jatah. Saya bilang Bapak biar saya masih trauma. Iya. Ya sudah. Jadi saya Tanggal belasan berapa? Tanggal 18 atau 17 baru kembali rote. Iya, dan 18 18. itu hari Minggu atau hari Sabtu kan. Kemarin dengan Ferry ASDP. Dengan ini kapal cepat. Bahari ya. Iya Bahari. Bahari waktu itu sudah mulai Iya. beroperasi. Jadi begini Bapak, ceritanya begini. Waktu itu saya mengharapkan supaya keluarga antar beta datang di rote. Iya. Tapi waktu itu saya sendiri saya Bapak. Keluarga takut atau apa juga? Tidak ada, saya mengharap sebagai, tapi waktu itu saya sendiri datang di rote. Iya. Di rote Bapak, waktu itu tanggal 14. Saya menyesal waktu itu. Tapi bersebenarnya hari ini baru semua keluar di rote. Karena takut masih trauma. Masih trauma aja. Iya. Tapi ketika kita sampai di Puku Afu lalu, ini Gelombang. tidak ada gelombang. Oh, tidak. Semacam danau Danau. gitu Bapak. Tenang-tenang saya Bapak. Saya berdoa puji Tuhan, aduh Tuhan Yesus kenapa? Waktu tanggal 31 begitu, tenang-tenang waktu itu. Tetapi Bapak Dai bersyukur bahwa Iya, bersyukur. Tuhan bisa tolong dan Iya, tolong saya. Bapak Dai setelah musibah itu kan pasti ada trauma ya, tapi perlahan-lahan trauma itu hilang sampai saat sekarang Bapak. Ketika misalnya naik kapal atau melakukan penyeberangan. Jadi begini Bapak, selama tanggal 18 saya datang di rote, ketika saya duduk di depan teras rumah begini, semacam ada bayangan, ada semacam orang yang muncul dalam laut, masih mata hanya cuma satu saja, iya. datang ramah satu kepala. Selama 1 bulan Bapak, Iya. terkadang malam saya mimpi. Masih trauma maksudnya. Kemudian di dalam saku rumah ini kan ada bau yang tidak sedap. Itu waktu itu. Masih trauma Bapak. Tapi sampai sekarang sudah perlahan sudah hilang. Iya. Tapi apa yang hikmahnya dari musibah ini yang Bapak Dai masih ingat dan masih kenang sampai saat sekarang? Kan kemarin dulu ya, Iya, kita selesai lihat postingan bahwa malam 31 malam itu masih ada syukuran Iya, kembali peristiwa itu. Apa yang masih Bapak lakukan sampai saat sekarang untuk mengenang musibah yang pernah Bapak alami, satu peristiwa dalam kehidupan yang membuat Bapak hampir. Jadi begini Bapak, awal-awal itu kan saya tidak sangka kapal tenggelam. Jadi saya anggap biasa-biasa. Waktu kami tenggelam, ada orang yang ambil ini plastik, isi HP, kemudian ada isi ijazah. Tapi dalam pikiran saya kan tidak, nanti kapal tidak tenggelam. Tapi dengan adanya kejadian ini, saya bersyukur ternyata Tuhan itu punya anugerah terbesar Bapak, pertolongan. Saya kan tidak harapan hidup lagi Bapak. Tidak tahu renang lagi. Tidak tahu berenang lagi. Tapi Tuhan punya cara tersendiri Untuk menolong. menolong saya Bapak. Waktu itu kan ada ya, waktu saya cerita menjangkau baku ramus, tapi saya mereka sudah naik atas. Tapi ada gerakan roh Tuhan yang menggerakkan itu kapal kemudian mereka ambil posisi haluan 4 kali untuk menolong saya. Itu yang mereka mensyukuri itu. Jadi begini Bapak ini, ternyata Tuhan itu punya kasih yang terbesar. Ketika kita berbuat hal yang baik, ketika kita buat sesuatu yang berguna bagi orang sesama, makanya satu ketika nanti bukan orang yang kita buat itu yang tolong kita, tapi ada orang yang menolong kita. Itu yang Bapak Dai rasakan. Itu yang kita rasakan Bapak. Jadi ketika kita mau bantu seseorang, ini saya mau omong secara umum. Ketika kita mau membantu seseorang, tapi kita mau mengharap sesuatu dari dia. Bukan itu, tapi nanti ada orang yang membantu kita. Itu yang beta menyimak itu kejadian JM Ferry. Iya, jadi Bapak Dai kemudian yang saya dan mungkin kita ingin tahu dari Bapak Dai setelah peristiwa yang luar biasa yang itu kematian sudah di depan mata, tetapi karena Tuhan menolong. Iya. Kemudian setelah peristiwa itu sampai sekarang apa yang Bapak komitmenkan dalam diri Bapak bercermin dari pertolongan Tuhan yang Bapak alami pada peristiwa tenggelamnya JM itu dan Bapak terselamatkan sampai yang Bapak terus lakukan sampai saat sekarang? Selama ini Bapak, dari hal kejadian tersebut saya buat yang terbaik untuk untuk
kehidupan manusia masyarakat. Siapa saja yang bisa Bapak saya bisa tolong. tolong. Tapi kebanyakan orang menilai saya begini. Tapi itulah saya pun kehidupan. Saya buat hal yang baik. Tapi selalu saja ada orang yang berpikir hal yang tidak baik. Tapi saya itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Tapi saya bersyukur. Awalnya waktu saya ke Kupang itu kan saya honor. Iya. Jadi saya buat. Tapi ternyata setelah Tuhan jadikan saya sebagai orang yang mengabdi kepada nusa dan bangsa. Jadi penyuluh berikan. Artinya saya buat yang terbaik untuk masyarakat. Memakai kesempatan itu selalu berbuat baik masyarakat. Khusus untuk orang yang berganti bidang, khususnya nelayan. Oke, Bapak Dai, kemudian kan tidak ikut tes waktu tes di dosen juga tidak lulus ya. Tidak lulus apa? Kemudian kapan baru Bapak Dai tes dan dinyatakan atau dengan cara apa Bapak Dai lulus sebagai PNS? Waktu itu kan tahun 2015 waktu itu. 15 waktu itu kan ada K1 dan namanya K2. Iya betul. Artinya ketika pengumuman K1 kedua, saya kan nama tidak kedua. Padahal saya ini kan namanya K1 berarti ada makan uang pemerintah. Iya. Kalau K2 berarti dia makan uang pemerintah. Itu namanya honor komite. Iya. Kemudian dari BKN kan ada kasih kesempatan untuk memberikan sanggahan. Jadi selama 14 hari. Akhirnya saya ke Jakarta. Yeah. Jadi artinya dari saya ke Jakarta itu kita ada 10 orang. Kita patungan. Kita pakai kita pun biaya sendiri untuk ke Jakarta. Untuk ini kita klarifikasi kita punya K1 tujuan K1 K2 itu apa. Padahal saya makan uang pemerintah tapi dan berkelanjutan, SK-nya berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Jadi setelah kami pulang dari Jakarta, mereka ada bersuara ke saya, khusus saya, nanti ada kelanjutan untuk ini menjadi. Tapi terakhir saya mengikuti testing K2. Artinya saya lulus. Itu tahun berapa tuh? Itu waktu itu kan tahun 2015 Tapi SK terhitung 2012. Oke, jadi pada akhirnya Tuhan menolong Bapak Dai lulus juga menjadi ASN menjadi PNS. Iya. Oke, Bapak Dai, perjalanan kehidupan Bapak dan terutama melalui peristiwa tenggelamnya JM Ferry dan dengan cara yang kita tidak di luar jangkauan akal kita, Tuhan menolong Bapak Dai ya. Itu yang menjadi motivasi dan komitmen dalam diri Bapak Dai untuk seperti yang tadi disampaikan, membantu orang sebisa mungkin tanpa mengharapkan apapun sesuatu imbalan, karena Bapak Dai telah merasakan pertolongan Tuhan atas diri Bapak ketika musibah ini terjadi, Bapak Dai. Bapak Dai, mungkin yang kita ingin tahu dari Bapak, dari ini kan satu peristiwa yang jarang terjadi bagi kehidupan banyak orang, tetapi Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan Bapak Dai. Hubungan pribadi Bapak Dai dengan Tuhan sendiri setelah peristiwa itu sampai saat sekarang, atau keterlibat komitmen Bapak Dai dalam tanda petik mungkin melayani Tuhan itu seperti apa Bapak Dai? Keterlibatan Bapak Dai di gereja kah atau di bentuk-bentuk pelayanan? Jadi selama ini Bapak semenjak peristiwa tersebut dari jemaat Peter Mana mengharapkan saya menjadi menjadi penatua, kemudian menjadi majelis. Dan itu Bapak Dai terima sampai sekarang. Saya terima. Jadi terus saya menjadi tata usaha di gereja Peter Mana. Itulah pelayanan Bapak. Itulah yang bisa Bapak Dai berikan Bapak atas pertolongan Tuhan. Artinya memang seharusnya tidak atas itu, tapi itulah panggilan iman Bapak meresponi akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak Dai sampai sekarang dan sampai seterusnya Bapak Dai. Jadi waktu itu kan saya jadi di tata usaha di gereja Peter Mana. Jadi mereka berikan gaji, tapi saya tidak terima. Saya kembali ke gereja. Benar-benar tulus untuk melayani Tuhan. Karena apa? Melalui talenta. Talenta Bapak. Akibat bahasa-bahasa bilang begini, makan orang punya. Akhirnya saya beri kembali ke sini Bapak. Artinya itu urusan orang yang mengomentari tapi dari hati
semua itu Bapak Dai lakukan dengan Oke. tulus. Ya kita tidak bisa melarang orang untuk berkomentar tentang kita, tetapi yang pasti kita tetap punya komitmen untuk melakukan sesuatu tetap entah usaha. untuk sesama, terlebih untuk Tuhan dengan tulus ya Bapak Dai. Iya, Bapak. Satu yang terakhir Bapak Dai, apa hikmah yang Bapak Dai peroleh dari peristiwa, dari musibah yang Tuhan perkenankan Bapak Dai alami, dan Tuhan perkenankan pula menyelamatkan Bapak Dai, yang selanjutnya dan seterusnya akan menjadi apa ya, sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Dai seterusnya. Sebuah perenungan atas peristiwa itu. Jadi begini Bapak, saya merenung. Karena kalau saya tidak salah, setiap tahun itu ketika 31 Desember itu satu momen refleksi khusus Bapak Dai untuk mengenang perjalanan kehidupan Bapak Dai. Jadi begini Bapak, saya tidak membayangkan lagi. Waktu itu kan saya tidak harapan Tidak ada hidup. harapan hidup. Karena ada bahasa orang bilang tasiloloa, itu artinya begini, tidak ada harapan lagi Di Bapak. laut lepas. Kita mau pegang apa? Hmm. Tapi ternyata tangan Tuhan itu begitu sempurna menyelamatkan saya. Hmm. Artinya saya bersyukur Bapak. Tuhan, artinya apa yang saya buat, apa yang saya pikirkan seharusnya tidak terpikir, tapi Tuhan menyelamatkan saya Bapak. Itu yang saya merenung ya. Jadi ini menjadi motivasi untuk saudara. Artinya Iya. ketika kita Artinya itu tidak cukup pendek untuk menolong orang. menolong. Terkadang ada orang berpikir saya tolong kamu, kemudian saya harus, tapi ternyata bukan begitu caranya. Nanti ada orang lain menolong kau tolong. Iya. Itu justru itu ya Bapak. Waktu itu kan saya tidak apa, aduh Tuhan, saya tidak bisa tidak tahu berenang. Iya. Saya mengandalkan ini pelampung saja. Kapal sudah Kapal kelihatannya sudah jauh, menjauh. sudah jauh semua, aduh Tuhan. Ternyata itu kapal cari posisi untuk menyelamatkan Cari saya, awal, tapi dalam pikiran saya tidak menyelamatkan saya lagi. Itu yang dalam pikiran saya. Tapi Tuhan masih menyelamatkan saya, Bapak. Berarti sampai sekarang Bapak Dai tetap merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada setiap saat bagi setiap orang yang berharap. Setiap orang, Bapak. Yang penting kita punya keyakinan percaya, Bapak. Ada orang yang dia bilang dia berdoa, tapi tidak Tidak ada keyakinan, tidak ada. tidak ada. Tapi yang penting kita yakin dulu. Yakin. Walaupun kita tapi ada orang ini apa namanya, biarkan Tuhan itu lewat orang lain. Ya, karena dari Ya, dua ya. kesaksian dari Bapak Dai dan Bapak Eben, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menyelamatkan itu karena doa, karena Ya, iman yang sungguh dari anak-anaknya. Ya. Ini yang saya ketika mewawancarai baik Bapak Eben maupun Bapak Dai itu yang dapat saya lihat dalam Ya. apa yang Tuhan perkenankan terjadi. Oke Bapak Dai, yang terakhir, mungkin setiap kita kan setiap saat bisa mengalami peristiwa apapun yang di luar kemampuan kita, seperti yang Tuhan perkenankan Bapak Dai dan yang lain-lain yang mengalami. Dan mungkin yang terakhir, ketika kita menghadapi satu peristiwa yang di luar kemampuan kita dan kita rasa tidak mampu, apa yang mesti kita lakukan? Belajar dari pengalaman Bapak Dai, mungkin ini untuk kita semua. Jadi begini boy, setelah kejadian yang saya alami waktu peristiwa JM Ferry, artinya begini Pak, ketika saya terjun dalam masyarakat, ada hal-hal kecil, saya bersama istri, saya bilang sudah biasa-biasa saja, nanti toh juga Tuhan akan menyedarkan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk meyakini bahwa ini, tapi biar Atau berkata sesuai keinginan kita. iya kayak gini. Jadi saya hanya berserah diri. Saya sudah sudah buat sesuatu begini, tapi terserah orang lain menilai saya. Saya tidak bisa menilai saya sendiri bahwa saya yang terbaik, tapi orang lain menilai saya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Dai untuk cerita kisah pergumulannya ketika mengalami musibah, menjadi salah satu penumpang yang tenggelam bersama JM Ferry, tetapi juga karena kemurahan Tuhan menjadi salah satu orang yang diselamatkan, yang Tuhan selamatkan dari musibah. Terima kasih Bapak Dai, selamat untuk menjalani kehidupan tentunya, tetap berpegang dan berharap dan yakin bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa dan sanggup menolong kita, sanggup menolong setiap orang dalam peristiwa apapun. Terima kasih Bapak Dai untuk kesempatannya. Saya bisa tambahkan sesuatu. Oke, silakan Bapak Dai. Kami di desa Mewain. Dulu kan waktu desa Mewain. Iya. Kami ada 3 orang. Yang ikut tenggelam juga. Tenggelam itu. Tony Haning, Iya. Pak Franky Haning punya adik. Iya. Kemudian Adi Henuk. Di Rosi itu dengan saya. Iya.
Kami 3 orang di desa Mewaing waktu itu. Tapi Tuhan berkenan saya selamat. Dari 3 orang itu Bapak Ya, Dai 3 orang. selamat. Itulah luar Waktu biasa. itu Tony Haning bersama dia punya Pacar. calon pacar namanya Rian Ngefat. Dua-duanya tenggelam. Sudah berbadan itu 3 bulan. Jadi itu yang cerita saya. Itu luar biasa Tuhan. Iya. Kuasa Tuhan atas kehidupan Bapak Dai. Sekali lagi terima kasih Bapak Dai. Kiranya perbincangan kita tentu menjadi sesuatu yang sangat menguatkan kepada kita dan kepada setiap teman, kepada setiap sahabat yang menyaksikan video ini. Sekali lagi jangan lupa dukung terus video RSU Channel dengan Speak Up with Ernest-nya. Berikan komentar, saran, like, dan subscribe. Dan kalau ada usulan, ada konten-konten yang hendak dimintakan untuk dibuat oleh RSU Channel, silakan saja. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Friend, teman, itulah cerita atau testimoni dari brother atau dari saudara kita David Ntolo, bagaimana pergumulan dia sehingga dia bisa selamat dalam musibah ini. Tentunya kita berharap bahwa testimoni dari brother David ini ada hikmahnya bagi kita tentunya, supaya kita lebih mawas diri ketika mungkin kita mengalami sebuah musibah yang apakah sama persis atau musibah yang berbeda. Tapi kalau boleh kita lihat dari testimoni dari brother David ini, satu hal yang membuat dia bisa selamat adalah tentu yang pertama adalah dia berdoa seperti yang diceritakan, dan dia tidak gegabah untuk melakukan suatu tindakan yang bisa berakibat fatal. Kemudian dia juga tetap berjuang, ya, tidak putus harap di dalam perjuangannya untuk menyelamatkan diri. Saya kembali mengajak sahabat untuk terus mendukung RSU Channel dengan Speak Up with Ernest-nya dengan cara like, komen, share, dan subscribe, supaya sekali lagi channel ini bisa berkembang dan kita bisa mengerjakan hal-hal atau konten-konten yang lebih positif, yang inspiratif untuk teman semuanya, untuk sahabat semuanya. Sampai jumpa di edisi berikutnya Speak Up with Ernest, cover Deep Inside.